Tidak pernah terbayangkan oleh seorang Aming Sugandi bahwa perjalanan hidupnya yang berliku justru kini membuatnya semakin kuat dan sangat menghargai hidup. Bagaimana tidak, sejak tahun 2012 hingga tahun ini, beberapa kejadian pun tidak lepas dari hidupnya. Setelah ditinggalkan sang ayah, tak lama ia pun harus kehilangan ibunya. Pernikahan yang pada awalnya memberikan kebahagiaan pun, ternyata ia juga harus kembali kehilangan anaknya yang masih berupa cabang bayi. Tahun ini, Aming pun juga harus dihadapkan oleh kenyataan bahwa pernikahannya harus berakhir. Meskipun begitu, ada perasaan tenang dalam dirinya setelah menjalani dan juga bersyukur dengan apa yang kini menimpanya. Alhamdulillah, kalau gue ngerasanya day after day, I'm getting better, I'm getting more happier. Pokoknya yang pasti, atau yang pasti apa ya? Gak tahu. Lebih tenang kali ya, lebih tenang, happy mah ngikut lah, yang penting perasaan tenang dulu. Lebih ngerasa seger ya nggak sih? Gue lagi ngerasa lebih fresh aja, lebih ngerasa fresh, seger, berisi. Dan semua orang pun kayak yang, the old you is already here gitu kan. The old Aming is back gitu kan. Karena tenang, jadi happy mind, happy apa sih? Outputnya tuh jadi happy action juga. Jadi kalau mau dibilang gue lebih tenang aja, tapi masalah apa yang udah gue alamin kemarin, yang pasti bukan tentang menang atau kalah, dua-duanya kalah. Dan yang pasti time will tell, time will heal. Ya, yang penting sekarang gue tenang aja dulu deh, happy mengikut itu aja sih. Segala bentuk perjalanan hidup dengan berbagai cobaan yang menghampirinya, kini Aming sudah mulai bangkit dan menata hidupnya kembali. Tidak sedikit sahabat dan juga anggota keluarganya memuji ketegaran Aming, karena mereka sangat melihat bagaimana hidup Aming 5 tahun belakangan. Bisa dibilang, tapi ya gue sih sempet ya ngepost di Instagram, bukan curhat sih, tapi gue kayak reminiscing for what I've been doing for almost several years ago kan, yang gue ngeliat dari 2012 sampai 2017, wow gitu kan, kayak dari situ seperti yang gue bilang kayak my God, ini gue bener kayak bangun dari tidur panjang, bangun dari koma berkepanjangan dengan apa yang telah gue lalui sepanjang 2012 sampai 2017 tuh kayak wow gitu kan. Kuat banget lu ya Ming, bukan masalah kuat, gue gak dikasih pilihan. Pilihannya adalah antara mau hidup apa enggak. Dan gue ngerasa life is beautiful, hidup itu indah. Jadi gue memilih untuk tetap hidup, untuk tetap berjuang, untuk tetap semangat, itu aja sih. Meski kini Aming sudah merasa tenang dalam menjalani hidup, namun tidak dipungkiri, sampai saat ini ia belum bisa move on dari Evelyn. Bahkan ia mengaku masih sayang dan mencintai perempuan yang lama tinggal di Jepang tersebut. Move on enggak sih, jujur aja kalau gue bilang move on enggak. Kan gue bilang, pada akhirnya kalau gue emang sayang sama dia, kalau gue emang cinta banget sama dia, kita harus dipisahin. Jujur ya, ketika kita dipisahin, pas gue ngeliat, oh, gue seneng banget lihat dia makin cantik, makin cantik, pokoknya makin cantik dan makin sehat, makin berseri-seri, makin glowing. Dan gue pun ngaca, gue juga jadi glowing, gue juga jadi sehat, lebih berisi. Nah, kalau ternyata dipisahkan jadi manusia-manusia yang lebih baik, kenapa harus disatukan dalam keadaan yang saling menyakiti dan saling menekan gitu kan. Jadi mungkin perpisahan ini gue rasa pelajaran buat gue dan dia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kabar tak sedap datang dari rumah tangga aktor Yama Carlos. Rumah tangganya ternyata dikabarkan sedang goyah. Bahkan Yama dikatakan sang istri sudah jarang pulang ke rumah. Padahal beberapa waktu yang lalu, Yama dan istrinya, Arvita Dwi Putri atau Vita, baru saja dikaruniai anak pertama mereka, Marco Armanda Blesio Carlos, yang lahir pada bulan Mei lalu. Rona kebahagiaan pun menyelimuti keduanya.
namun ternyata kebahagiaan mereka hanya sebentar saja. Belakangan, sebuah capture dan juga unggahan pun mengisyaratkan bahwa pasangan ini akan berpisah. Namun jika kita melihat ke akun Instagram masing-masing, masih terpampang jelas keduanya belum menghapus foto satu sama lain. Pernikahan mereka sendiri pun memang cukup kontroversi karena perbedaan keyakinan pada keduanya. Pengumuman pernikahan Yama pun dilakukan pada Desember 2016. Namun tidak lama, mereka pun dikaruniai anak pada bulan Mei. Jika perceraian ini benar adanya, ini akan menjadi kali kedua bagi Yama. Karena sebelumnya, aktor film ini pun pernah menikah dan juga bercerai dengan Masayu Widya Paramita. Benarkah pengakuan Vita yang tersebar di beberapa akun gosip benar adanya bahwa dirinya akan berpisah dengan Yama? Wah, beritanya kurang sedap ya dua-duanya. Yang satu sudah confirm, yang satu lagi masih tanda tanya. Semoga bukan, apalagi dengan kehadiran ada anak di antara mereka berdua. Iya, tapi kalau misalnya kita bisa melihat, walaupun sangat disayangkan kalau Aming dan Evelyn bercerai, tapi kalau itu bisa membuat Aming mungkin jauh lebih fasih dalam bahasa Inggris, mungkin ya it's okay. Itu bukan efek itu, efek rambut soalnya rambut. Ya kan, sudah pirang. Oh, belon ya. Aduh, kamu nih kayaknya memperhatikan fashionnya terus, nanti in fashion tidak di sekarang loh slotnya loh. Tapi yang pasti kata-kata dari Aming itu membuat kita jadi berpikir ya. Dia mengatakan bahwa ibarat pepatah, kalau dekat bau bunga, jauh bau bunga bangkai. Oh, itu bunga bangkai, kurang bangkai, sedap ya. Benar, jadi memang Aming mengatakan saat mereka sedang bersama mungkin terjadi percekcokan, pertengkaran, tapi saat mereka jauh saling rindu-rinduan. Jadi mungkin mereka sebaiknya hubungan jarak jauh saja kali ya. Luar biasa. Tapi apapun itu sudah terjadi dan kita hanya bisa mendoakan agar baik Evelyn dan Aming itu mereka masih bisa mempertahankan hubungan yang baik juga dan bisa menemukan jodoh mereka masing-masing. Oke, pemirsa, selanjutnya juga ada berita dari Aris Idol dan juga Ihsan Idol. Ya, walaupun mereka sama-sama idol, tapi sepertinya lagi ada perselisihan di antara mereka berdua. Yes, rupanya Aris Idol melaporkan Ihsan Tarore karena pencemaran nama baik atau dia mengatakan dia tidak senang dengan Ihsan yang mengatakan dirinya itu tengil. Nah, tengil. Tapi pemirsa, setengil-tengil apapun jangan ditampar, ya. Ya. Lanjut Kita ke akan berita melihat, kemarin. apakah lanjut ke berita kemarin? Kita akan melihat seperti apa nih laporan yang dimasukkan pada tanggal 7 Juli kemarin. Ini dia.